Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Badan Narkotika Nasional bersama Interpol dan BAIS menangkap Dewi Astuti alias PA yang masuk daftar buron kasus penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun. BNN mengungkap Dewi Astuti ternyata juga merupakan buron Korea Selatan. Komjen Suyudi menyampaikan Dewi Astuti merupakan salah satu WNI yang mendominasi kawasan Golden Triangle atau jaringan narkoba internasional. Selain Dewi, satu sosok lainnya adalah Freddy Pratama. Baik, sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Inilah 2 ton narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditangkap oleh BNN, Bea Cukai, dan Angkatan Laut di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. BNN menerima informasi soal aktivitas jaringan narkoba internasional asal wilayah segitiga emas yang hendak menyelundupkan sabu lewat jalur laut. Salah satu pimpinan jaringan ini diduga adalah seorang wanita bernama Dewi Astuti yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur yang kini menjadi buronan Interpol, tepatnya asal Dusun Sumber Agung, Desa Balong, Ponorogo. Meski begitu, kepala dusun setempat tidak mengenali nama tersebut. Foto yang beredar disebut bernama Pariatun yang sejak lama menjadi TKW di sejumlah negara. Hingga berita ini ditulis, kepolisian Ponorogo masih mendalami informasi ini. Kuat dugaan pelaku menggunakan identitas saudaranya yang berasal dari Brotoslahung, Ponorogo. Siapa sebenarnya Dewi Astuti? Nama Dewi Astuti, seorang warga negara Indonesia asal Jawa Timur, kini menjadi sorotan utama dalam pengungkapan kasus besar narkotika internasional. Ia diduga kuat menjadi otak di balik pengiriman 2 ton sabu yang diamankan dari KMC Dragon Tarawa di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada awal Mei 2025. Lebih dari 50 kotak sabu dipelka dan lambung kapal atau setara racun senilai kehancuran 20 juta generasi muda Indonesia. Dan seberbahaya ini ternyata Dewi Astuti, menurut Kepala BNN RI, Martinus Hukom. Dewi Astuti ini dia menjadi seorang mastermind bukan dalam kasus ini aja. Beberapa kasus yang ditangani di Indonesia, seperti kurang lebih akhir tahun lalu ada 2 orang yang terbang dari Kamboja masuk ke Medan. Mereka itu adalah rekrutmennya Dewi Astuti. Kita hari ini sedang berhadapan dengan sindikasi besar seluruh dunia, bahkan itu dikendalikan oleh Dewi Astuti. Perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi kita semua untuk mempertahankan masa depan generasi bangsa. BNN sebagai badan yang menangani langsung bekerja keras dengan TNI untuk membongkar jaringan internasional yang menggunakan jalur laut Indonesia dan Laut Cina Selatan untuk menyelundupkan narkoba dalam skala besar. Upaya BNN bukan hanya menangkap pelaku, tapi menyelamatkan dan menjaga generasi masa depan. Nah, ini dia proses penangkapan Dewi Astuti di Kamboja yang bekerjasama dengan Interpol Kamboja. Segera dimandang masuk mobil untuk proses pemulangan ke Indonesia. Luar biasa Mang satu ini. Kami sampaikan BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun Luar biasa. dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Ini jaringannya udah luas ini sahabatku. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan BAIS perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kemenlu. Penindakan ini didasarkan pada Red Notice Interpol nomor A35363/2025 serta Surat DPO BNN Republik Indonesia nomor 31 Inter D 10 Romawi 2024 yang diterbitkan
pada tanggal 3 Oktober 2024. Kronologis bermula pada tanggal 17 November 2025, di mana Kedeputian Berantas BNN Republik Indonesia dan Kedeputian Hukum dan Kerjasama menerima informasi intelijen mengenai keberadaan target di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Wah, ini kerjasama yang Menindaklanjuti informasi tersebut, BNN Republik Indonesia membentuk tim untuk diberangkatkan menuju Kamboja berdasarkan surat perintah Kepala BNN RI tanggal 25 November 2025. Pada tanggal 30 November 2025, tim BNN Republik Indonesia tiba di Phnom Penh dan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kamboja, KBRI, dan Bais Perwakilan Kamboja untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, sekira pukul 13.39 waktu setempat, di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, target terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Mantap. Saat itu, target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki. Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud. Mantap, luar biasa. Keberhasilan ini tentunya menegaskan komitmen BNN RI dalam mengejar pelaku kejahatan narkotika hingga ke luar negeri melalui sinergitas yang kuat antar lembaga negara maupun kepolisian negara sahabat. Betul. Nama Freddy Pratama mungkin belum kamu dengar, tapi di dunia gelap narkoba, dia punya banyak nama. Mojopahit, The Secret, Casanova, hingga Wang Xiangming. Berasal dari Kalimantan Selatan, Freddy kini jadi raja kartel narkoba Asia Tenggara. Bukan isapan jempol, dia membangun markas di tengah hutan Thailand dan dilindungi kelompok separatis bersenjata. Dia bukan pengedar biasa. Dalam 1 tahun, perputaran uang hasil narkoba yang dikendalikan Freddy mencapai 51 triliun. Ya, 51 triliun. Kasus sabu 2 ton yang hampir lolos, itu salah satu bagian dari operasi besar Freddy Pratama. Semua benang merahnya mengarah ke satu nama, Mojopahit. Menurut Kepala BNN, Freddy bukan hanya buronan. Dia membangun kerajaan kartel layaknya negara kecil. Punya sistem, punya pasukan. Freddy Pratama, dia beroperasi di wilayah Thailand dan sangat mungkin dia sudah bergeser ke Myanmar ya. Kita butuh kerjasama yang lebih kuat untuk bisa mencari dia. Tapi perlu dicatat bahwa pemerintah Myanmar pun tidak mampu untuk masuk ke situ, apalagi kita. Oke, sahabat Bripol News, dengan tertangkapnya Dewi Astuti ini akan membuka jalan untuk BNN untuk menangkap buron lainnya. Baik, sahabat Bripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.